Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Kali ini kita akan membawakan ngopi ontologinya tentang organik ya. Jadi pupuk-pupuk organik itu adalah bagaimana kita mempelajari hutan yang semakin lama semakin terregenerasi dengan baik ya. Sistem alamnya. Lalu pada era modern 80 tahun kemari jadi menggunakan pupuk-pupuk sintetis yang akhirnya lahan-lahan pertanian semakin kering, tandus, dan mikroorganisme penyubur tanahnya habis ya. Maka kita kemarin waktu berkebun, kita nggarap ladang kita membuat pupuk-pupuk organik ya. Tapi pupuk organik itu terbatas ya untuk yang luas ya. Misalnya kita untuk membuat pupuk dalam tanah, kita bisa ngambil dari ngumpulin gedebong pisang, dari rumput-rumput untuk nitrogennya dari rumput, NPK-nya ya. Terus kalium ya, kaliumnya bisa kalau nanti untuk pembuahan kita dari buah-buah mateng, kita bisa bikin mikroenzim dari pestisidanya dan insektisidanya kita bisa dari laos ya, bisa dari bekas asbak tembakau itu kita rebus, juga dari daun-daun air daun paya ya. Nah, namun sekali lagi kalau untuk pertanian yang sangat luas itu membutuhkan bahan dan pengolahan yang cukup lama ya. Jadi untuk produksi yang sudah produksi tinggi kita punya kelemahan di situ. Nah, ini alhamdulillah nih kawan-kawan. Ya, ini ya. Ini dari sebuah pabrik ya. Perusahaan mikro organik pupuk-pupuk organik, insektisida organik ya. Ini datang dan insya Allah kita habis lebaran ini saya mau ke Jakarta ya. Untuk ke pabriknya langsung. Kita akan membicarakan tentang kerjasama dan saya akan mempelajari lebih lanjut. Insya Allah bila mana memang ada kinerja kerjasama yang kita jalin ya, kita akan mengajak kawan-kawan semua nih untuk mensukseskan pupuk ini ya. Karena memang saat ini masyarakat modern sudah sadar ya bahwa pupuk sintetis itu akan makin menghancurkan dunia pertanian. Akhirnya lahannya makin berkurang kesuburannya, dijual untuk pemukiman, perumahan-perumahan, tapi ketahanan pangan semakin hancur. Itulah program-program yang dulu dikatakan modern, subur sementara, tapi setelah itu tanahnya mengering ya, mikroorganisme pada mati, organisme tanah pada lenyap. Akhirnya makin lama itu kandungan amoniaknya akan meracuni tanah, tanahnya jadi tandus ya. Ini dari PT Agro Smart kawan-kawan, Smart Indonesia ya. Nih, ya tuh ada ini ya, sampulnya proposal yang sampai ke tangan saya ini. Nih ya. Nah, ini dibacakan di sini seperti apa pandangannya. Ini sangat cocok sama apa yang sudah kita yakini ya untuk dunia pertanian nih. Jadi memang ya. Memang kita harus kembali ke organik, kita kembali ke yang alami ya. Alam ini sudah menyediakan semuanya, bukan istilahnya yang sifatnya tidak punya karsinogen untuk tanah. Nah, nih ya. Ini kawan-kawan. Nih ya. Jadi layanannya ini nanti ada konsultasi pengelolaan lahan, pengelolaan lingkungan, penggunaan pestisida nih. Alat-alat ya, penjualan dan penyewaan peralatan pertanian. Ini yang dijual nih, pestisida, pupuk, produk pertanian, benih tanaman, minyak asiri ini, pelatihan ya. Nanti akan siap untuk mengadakan pelatihannya. Itu tata kelola lahan. Bagaimana cara mengelola lahan dilihat daripada kondisi lingkungannya ya. Dan sumber daya manusia nih, untuk supaya
bagaimana yang akan petani-petani ini bisa diberdayakan lagi supaya memahami kembali untuk kembali ke yang sifatnya organik. Nih tentang pestisida nih kawan-kawan ya. Ini pestisida sintetis nih menghasilkan toksisitas kronis, menyebabkan gangguan kesehatan setelah paparan berulang atau terus-menerus nih. Makanya dibutuhkan pestisida nabati. Sebenarnya saya bisa membuatkan kawan-kawan nih dari pestisida ini ya, karena memang relatif aman, juga bisa sekaligus jadi pupuk nantinya. Nih, tidak meracuni petani, hewan ternak dan kehidupan perairan. Jadi kualitas air kita terjaga nih. Nih, varietas unggul nih ya. Varietas unggul, teknis budidaya, pemupukan sesuai kebutuhan dan pengendalian hama dan penyakit nih. 4 kuncinya nih. Ini saya mempelajari ini cukup tertarik ya, karena memang ketika kawan-kawan kita yang bertani itu dengan lahan yang luas, saya membuatkan pupuk organik maupun pestisida organik itu kewalahan karena lahannya terlalu luas, butuh bahan yang luar biasa banyak. Hanya dengan adanya pabrik-pabrik pupuk organik ini cukup membantu ya, nih lihat nih. Cara petani menyemprot insektisida pada tanaman lada berpotensi buruk pada kesehatan tubuh karena terserap ya. Kawan-kawan nih, ada foto-fotonya, nanti akan kita buatkan juga. Nih residunya ini bener kawan-kawan, kita udah pelajari juga nih. Saya sangat tertarik nih dengan ini ya. Kemarin juga saya dibawakan nih satu buah sebotol ya untuk uji coba, cuma memang belum saya gunakan itu. Ini 1 hektar 2000 tanaman masing-masing nih ya. Ini keracunan pestisida nih ya, silahkan dibaca nih. Ini pestisida, makanya kita butuh pestisida yang ampuh, yang dari organik. Kalau lahannya kecil kita buat dari dari kayak lengkuas, dari tembakau ya, dari asbak rokok itu kita rebus, terus dari daun pepaya kalau sedikit mudah itu insya Allah sampai lama, itu cukup lama, itu nggak datang lagi tuh hama ya. Tapi karena luas sekali kan nggak mungkin kita buat itu. Nah inilah ini ternyata dibuatkan juga nih, Agrosmart Indonesia ini membuatkan juga pestisida yang nabati, jadi praktis penggunaannya kawan-kawan. Tapi kita udah menguji yang buatan kita sendiri nih. Nah ini kawan-kawan ya, ini insektisida sintetis, ini kami mempelajari ini dulu, makanya begitu ada proposal ini kok sangat cocok sama pandangan kita ya. Nah ini kawan-kawan, jadi kita pakai ini juga nggak masalah, karena itu bahan-bahan yang digunakan adalah bahan-bahan semacam minyak atsiri nih di sini nih. Kalau kita pelajari bahan-bahannya, nah ini nih kawan-kawan. Nih. Nah inilah yang artinya di sisi lain kita juga mendapatkan keuntungan dengan hasil panen yang lebih baik, maka kita juga akan mendapatkan menjaga kesehatan lingkungan, menjaga kesuburan tanah nih ya. Nah nih bahan-bahannya nih kayak jahe, kayak ini ya, serai itu minyak atsiri kawan-kawan ya, cengkeh ya, igenol segala macam. Nah inilah yang jadi bahan-bahannya. Jadi ketika dipakai diserap oleh tanaman juga jadi pupuk itu kalau udah sampai jatuh ke tanah tuh. Jadi itu seperti konsep-konsep yang kita jalankan kemarin ya, bercocok tanam itu ya. Kan kewana ini. Jadi sudah diuji coba ternyata, tapi mudah-mudahan kita akan mengajukan untuk uji coba di wilayah Sumatera Selatan nih. Jadi petani-petani nanti coba, nah ini ya, tanaman cabai. Ya, saya pasti lebih subur kalau yang dari organik itu. Memang prosesnya kalau organik itu penyerapannya agak lebih lama dibanding sintetis, tapi ya lebih aman ya. Makanya kita juga ada teknik namanya. Nah ini telah dicoba nih, saksian para petani ini ya, udah uji coba di beberapa wilayah nih kawan-kawan ya. Iya. Nih berapa titik, berapa luas hektar yang udah diuji coba nih kawan ya. Faktor yang diamati nih. Ada dari Jawa Barat nih kemarin yang udah diuji coba nih kawan-kawan. Mudah-mudahan bismillah, doain nanti
ketika ke Jakarta bisa untuk saya mengadakan uji coba juga di Kepulauan Sumatera ya. Jadi efeknya langsung bisa dirasakan oleh kawan-kawan kita yang ada di Sumatera maupun ya Kalimantan juga nantinya ya. Karena ini memang untuk kadar yang besar. Tapi kalau kawan-kawan yang punya lahan-lahan sempit, kecil, cuma nanam-nanam itu ya nggak apa-apa. Nanti kita kasih, tinggal komen aja. Nanti kita buatkan resepnya untuk kawan-kawan buat. Atau nanti kita atraksi buat ya. Untuk yang pupuk organik yang manual, yang lahannya paling 0,5 hektar, 2000 meter, itu masih kita bisa terjangkau untuk kita buat pupuk organik dan insektisida organik. Tapi kan kalau kawan-kawan yang punya sampai puluhan hektar, ratusan hektar ya tak terkejar kawan-kawan. Ini ya, ada serewangi, ada lengkuas nih ya, mayoritas dari. Oke, itu dulu kawan-kawan. Bismillah, doakan nanti pada lebaran ini barang sudah bisa kita bawa ke Sumatera ya. Nanti bisa kita rasakan bersama. Bila itu menguntungkan bisa kita ajak kawan-kawan petani kita untuk turut, istilahnya untuk turut bersama ya, memakai pupuk ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.